Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abang Andindra Perwira, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Borneo, Tarakan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, baik adik-adik, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Tetap semangat ya, walau di tengah pandemi COVID-19. Iya, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Abang ingin bertanya, apakah kalian pada hari ini hadir semua? Hadir, Pak. Bagus sekali adik-adik, tetap semangat ya. Iya, Pak. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Oke, Pak. Adapun tujuan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengukakan dasar perbedaan waktu di dunia dengan benar. Dan yang kedua, siswa mampu membaca dan menganalisis peta waktu. Dan yang ketiga, siswa mampu membaca teks eksplanasi dan perbedaan waktu di bumi dengan benar. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada pembelajaran 1, di mana pembelajaran 1 ada 3 materi. Yang pertama adalah materi PKN, dan yang kedua adalah materi Bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah materi IPS. Materi dalam PKN ada 2 pembahasan. Yang pertama adalah makna ketergantungan. Makna ketergantungan merupakan suatu kesatuan yang saling berpengaruh antara individu dengan yang lainnya. Baik, Abang juga menyediakan contoh dalam ketergantungan dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa dilihat pada gambar berikut ini. Yang pertama, ketergantungan dalam lingkungan sekolah, dan yang kedua, ketergantungan dalam keberagamaan, dan yang ketiga adalah ketergantungan lingkungan sosial dan media sosial. Selanjutnya, kita masuk pada materi Bahasa Indonesia. Di dalam materi Bahasa Indonesia terdapat 2 pembahasan. Yang pertama adalah rotasi bumi, dan yang kedua adalah teks eksplanasi. Rotasi bumi merupakan suatu gerakan berputar planet bumi pada sumbunya. Bumi berputar ke arah timur, atau jika dilihat dari utara melawan arah jarum jam. Selanjutnya ada teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa, alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tujuan teks eksplanasi: yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi, dan yang kedua, sebab akibat suatu peristiwa. Adapun struktur dalam teks eksplanasi, yang pertama, pernyataan umum mengenai proses suatu topik. Dan yang kedua, urutan sebab akibat suatu proses dan awal hingga akhir. Nah, jadi di sini Abang akan menyediakan contoh dari teks eksplanasi. Yuk, kita lihat contohnya. Selanjutnya, kita masuk pada materi IPS. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ras, budaya yang dibingkai dalam satu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Di sini Abang akan memberitahu ada beberapa nama suku di Indonesia. Yang pertama ada suku Tidung, dan yang kedua ada suku Dayak, dan yang ketiga ada suku Bugis. Yang keempat ada suku Aceh, dan yang kelima ada suku Jawa, dan yang keenam ada suku Sunda, dan yang ketujuh ada suku Batak, dan yang kedelapan ada suku Betawi, dan yang kesembilan ada suku Asmat, dan yang kesepuluh ada suku NTT. Nah, selanjutnya ada agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama agama Islam, dan yang kedua agama Hindu, yang ketiga agama Kristen, dan yang keempat agama Buddha, dan yang kelima agama Konghucu, dan yang keenam agama Katolik. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini, kita telah mempelajari mengenai hidup sosial, ketergantungan, media sosial, teks eksplanasi, dan apa itu agama.
Semoga ilmunya bermanfaat. Berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Tetap belajar walau di tengah pandemi COVID-19. Abang akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.